Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik, anak-anakku sekalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya. Di suasana Covid ini kita tetap belajar walaupun pembelajaran jarak jauh. Ya, untuk kejadian ini adalah suka tidak suka, mau tidak mau, ya kita harus jalanin juga. Karena Covid ini tidak hanya terjadi di negeri ini aja atau di Indonesia ini aja, tetapi boleh dikatakan sudah mendunia, sehingga dengan kejadian ini dilakukanlah PSBB, dan mau nggak mau ya tetap aja kita harus menjalaninya. Dan semoga aja untuk COVID ini segera berlalu dan kita bisa melanjutkan pembelajaran di sekolah atau di kelas dengan tatap muka langsung, itu akan lebih mengena ya. Kita jumpa di pertemuan pembelajaran kali ini. Bapak akan mengajarkan yaitu untuk pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Yang mana untuk pembelajaran sasis ini adalah bagian dari kejuruan otomotif selain PMKR dan kelistrikan. Dan baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Mohon pada Allah apa yang kita lakukan, kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa, mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan pada bagian pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga ini, yaitu menjelaskan silabus terlebih dahulu. Silabus itu apa sih? Adalah silabus kumpulan dari materi-materi yang akan kita lalui, yang mana di sini ada materi sasis dan pemindah tenaga. Sasis itu apa sih pada prinsipnya? Sasis adalah rangka atau body. Kemudian pemindah tenaga adalah bagian yang memindahkan tenaga dari mesin ke roda-roda penggerak. Nah, antara lain silabusnya yang kita pelajari, yang pertama adalah perawatan kopling, yang kedua perawatan transmisi manual, yang ketiga perawatan transmisi otomatis, lanjut yaitu perawatan propeller shaft atau yang dikenal istilahnya kopel. Yang berikutnya adalah perawatan diferensial atau gardan. Kemudian perawatan axle shaft atau poros penggerak roda. Nah, masuk ke bagian pembelajaran sasis, yaitu perawatan sistem rem konvensional. Di sini juga yang berikutnya ada rem ABS, yaitu anti-lock brake system. Kemudian ada perawatan sistem suspensi. Yang kesembilan adalah perawatan sistem kemudi, yang mana nanti akan pembelajarannya ada kemudi manual, ada power steering, dan yang terakhir perkembangan kemudi adalah EPS, Electrical Power Steering. Yang ke-10 adalah perawatan roda, yang mana di sini meliputi pelek dan ban. Nah, ini kita kumpulkan nih antara pelek dan ban, dibahas menjadi roda. Kemudian ada evaluasi hasil perawatan berkala sasis dan pemindah tenaga, yang mana di sini untuk evaluasi itu meliputi secara keseluruhan materi yang sudah kita pelajari tersebut, nanti masuk ke dalam materi atau ujian PTS dan PAT. Dan yang terakhir ini adalah sebagai tambahan untuk pembelajaran sekolah binaan Daihatsu, yaitu dituntut perawatan berkala melaksanakan servis 20.000 kilometer. Nah, yang mana untuk di kelas 10 tersebut kita sudah mempelajarinya dari dasar-dasar ataupun dari 10.000-nya. Nah, nanti insya Allah untuk di kelas 11 ini kita akan bahas kupas tuntas. Masuk ke materi yang pertama, yaitu kompetensi dasarnya adalah menerapkan cara perawatan kopling, dan prakteknya adalah merawat berkala kopling. Kemudian sebelum masuk ke materi kopling, perlu kita pahami terlebih dahulu yang mana
di sini ada sistem pemindah tenaga. Jadi kopling tersebut adalah merupakan bagian dari sistem pemindah tenaga. Definisinya apa sih? Sistem pemindah tenaga adalah sistem yang memindahkan tenaga putaran atau gerakan yang dihasilkan oleh mesin ke roda-roda penggerak. Nah, kalau di kendaraan dikelompokkan menjadi 5. Antara lain yang pertama adalah jenis FF. Singkatan dari front engine, front wheel drive. Artinya mesin di depan, penggerak roda depan. Contohnya pada kendaraan mobil sedan. Kemudian untuk yang kedua adalah jenis FR. Apa tuh FR? Front engine, rear wheel drive. Artinya mesin berada di depan, penggerak rodanya ada di belakang. Contohnya untuk mobil truk, bis atau kontainer dan lain sebagainya, yang mana kendaraan yang merupakan kendaraan muatan berat, ya, besar, sehingga dengan pembebanan yang di belakang ditambah lebih besar, maka penggerakkan harus di roda belakang. Dan yang ketiga adalah yang dikenal 4WD, four wheel drive, artinya adalah keempat rodanya sebagai penggerak. Nah, contohnya apa nih? Yaitu mobil Jeep. Lanjut, untuk yang keempat adalah jenis RR, singkatan dari rear engine, rear wheel drive, artinya mesin di belakang, penggerak roda belakang. Contohnya mobil-mobil yang lama nih, contohnya mobil VW, ada Honda Leap, atau bus juga ada yang mudah sekarang pun mesin di belakang, penggerak roda belakang. Kemudian yang terakhir adalah RF, rear engine, front wheel drive, mesinnya di belakang, penggerakan roda di depan. Nah, contohnya apa nih? Yang di mesin di belakang, penggerak roda depan. Seperti pada mobil forklift. Forklift itu apa? Fork itu kan garpu, lift itu pengangkat. Berarti mobil yang mengangkat garpu yang biasa dipakai untuk kendaraan-kendaraan untuk pabrikan, yang mana untuk mengangkat, memindahkan barang-barang atau benda-benda yang lebih berat, sehingga di sini dibutuhkan mesinnya di belakang, penggerakan ada di roda depan. Lanjut, untuk yang berikutnya perlu kita dari kelima sistem pemindah tenaga tersebut kita kelompokkan, cuma saya tampilkan 3. Kenapa 3? Karena di sini yang paling banyak, karena di nomor 4 dan nomor 5 ini adalah kebalikan dari nomor 1 dan nomor 2 saja. Oke, kita lanjut di bagian gambar, perhatian ini. Yang pertama adalah tipe FR. Nah, tipe FR ini dari bagian mesin sampai ke roda-roda penggeraknya, roda belakang. Melewati kopling, ada transmisi, ada drive shaft atau propeller shaft, diferensial atau final drive atau final gear. Nah, nih, dan yang as roda namanya axle. Kemudian yang kedua adalah FF, yaitu mesinnya di depan, penggerakan ada di roda depan, contohnya mobil sedan tadi, sehingga posisi mesin itu beda ini. Kalau untuk yang FF ini, posisi mesinnya adalah melintang. Kalau yang mesin tipe FR adalah membujur ke belakang, sehingga di sini tidak adanya propeller shaft, yang mana dari mesin melewati kopling, transmisi langsung di bagian axle dan roda. Lanjut, untuk yang berikutnya adalah tipe 4WD. Nah, kita lihat nih 4WD nih. 4WD ini sebenarnya ada 2 tipe, yaitu untuk tipe yang full time dan part time. Tapi kita lihat dulu di sini nih. Penggerakannya kalau ada anak panahnya menunjukkan depan adalah sebelah kiri. Di sini adalah bagian depan, sehingga posisi mesin itu tetap seperti yang model FR, tetapi di sini ada tambahan transfer case dari transmisi langsung ke bagian transfer case dan ke bagian penggerakan roda depan. Jadi kalau menurut gambar di sini penggerak utamanya roda depan atau belakang nih. Yang jelas kalau model seperti ini adalah yang di roda belakang sebagai penggerak utamanya. Kalau nanti penggerak utamanya roda belakang dan dioperasikan roda depan juga, keempat-empatnya, maka dikatakan adalah 4WD. Kenapa tadi ada yang dikatakan full time dan part time? Kalau full time itu keempatnya
langsung sebagai penggerak utama tanpa adanya tambahan stick atau handle yang memindahkan pada bagian transfer case. Nah, ini kalau dengan model tersebut banyak sekali kerugian atau tidak baik untuk kurang bagusnya. Kurang bagusnya bagaimana? Karena di posisi jalan itu kan tidak selalu rata, ada yang menanjak dan sebagainya. Tetapi pada saat jalan yang lurus, contohnya misalnya berjalan di jalan tol yang halus dan lurus, penggerak utamanya roda adalah roda belakang saja, tidak harus semuanya. Kalau semuanya berarti di sini kerja mesin itu berat, berarti membutuhkan bahan bakar yang lebih, berarti bahan bakar boros. Maka di sini dibuatlah model paten atau istilahnya tidak terikat. Maka di sini terikatnya tergantung pada saat kondisi saja, misalnya pada saat menanjak, apalagi kalau untuk yang mobil Jeep ini kan sering dipakai untuk off-road atau untuk jalan-jalan yang bukan jalan. Kenapa dikatakan bukan jalan? Ya misalnya dipakai untuk olahraga atau untuk off-road itu untuk di jalan-jalan yang di kali atau di gunung atau di lumpur dan sebagainya. Maka di situ kan bukan jalan, tapi dilalui untuk jalan. Ini biasanya kalau untuk model yang Jeep ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang berduit. Kalau nggak berduit nggak usah ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sistem pemindah tenaga secara keseluruhan, baik yang model FF, FR maupun 4WD. Komponennya apa sih untuk sistem pemindah tenaga? Kita lihat di sini. Nah, ini ada kopling, ada transmisi, kopling, ada transmisi, kemudian di sini adalah drive shaft atau propeller shaft, kemudian ada diferensial, dan untuk penggerakan as rodanya yang disebut axle. Dari secara keseluruhan tersebut, kita masuk ke bagian materi yang pertama yang kita bahas untuk hari ini, yaitu kopling atau clutch. Kopling terletak di antara mesin dan transmisi. Kita lihat nih, benar nggak nih? Oke, kopling itu terletak antara mesin dan transmisi. Oke, kemudian apa sih fungsinya untuk kopling? Adalah untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi agar saat memindahkan kecepatan terjadi dengan lembut atau halus atau supaya tidak terjadi hentakan. Nah, intinya dari fungsi kopling ini adalah untuk membantu kerjanya transmisi. Atau istilahnya bahasa yang lain adalah untuk mengendalikan diri. Mengendalikan dirinya siapa? Ya mobil itu supaya tidak terjadi hentakan pada saat perpindahan kecepatan. Nah, oke lanjut. Sekarang kita lihat nih. Di bagian kopling itu ternyata cara pengoperasiannya, mekanisme penggerak kopling itu ada beberapa jenis, tetapi yang sering dipakai adalah ada dua. Yang pertama dengan menggunakan tali dari penggerakan pedal sampai unit kopling. Dengan menggunakan tali inilah yang disebut kopling mekanik, ya secara mekanik atau secara alami. Kemudian yang kedua jenis mekanisme penggerak kopling tipe hidrolik. Kita lihat nih penggerakan dari pedal kopling sampai ke unit kopling. Di sini dengan menggunakan komponen hidrolik, yaitu ada master cylinder atau kalau orang bengkel mengatakan master atas. Kemudian ada kopling komponen master bawah atau yang dikenal adalah relay cylinder atau silinder pembebas, yang mana dari master dan relay cylinder ini dihubungkan dengan menggunakan pipa penghubung atau pipa fleksibel, sama komponennya seperti yang dipakai pada rem. Lanjut. Nah, sekarang di bagian komponen kopling, unit kopling atau komponen kopling, kita lihat nih komponen kopling. Nah, dari kopling tersebut kan posisinya adalah antara mesin dan transmisi, maka di sini ada flywheel yang nanti untuk tempat pemasangan kopling itu sendiri. Nah, komponen kopling itu dimulai dari sini nih, yaitu clutch disc atau plat kopling. Yang kedua, clutch pressure atau plat penekan. Kalau orang bengkel itu mengatakan dekrup, ya. Dan yang ketiga adalah throwout bearing atau release bearing atau bantalan pembebas, atau kalau bahasa bengkel namanya laker. Nah, ini yang tiga utamanya nih. Dan di sini ada sebagai tambahan sebagai penggerakan
pemasangan bearingnya yang disebut garpu atau shift fork atau throw out fork. Lanjut, komponen utamanya ternyata ini loh, tiga bagian utama dari kopling, yaitu pertama apa nih? Nomor satu, plat kopling. Yang kedua, plat penekan. Yang ketiga, laker atau bantalan atau bearing. Nah, tiga bagian ini merupakan satu kesatuan apabila diadakan penggantian komponen. Kenapa penggantian komponen harus tiga bagian ini? Tidak boleh, oh bagian kampasnya saja, oh bagian plat penekan atau rusak bagian rilisnya aja. Karena ini secara umum kalau bengkel itu biasanya mempunyai lifetime penggantian adalah 60.000 kilometer, itu baru mengalami kerusakan dan perlu adanya penggantian. Nah, kalau misalnya diganti kampasnya saja belum mencapai 60.000 kilometer yang berikutnya sudah harus ganti yang lain. Makanya di sini kalau istilahnya kan apalagi namanya mobil angkot. Mobil angkot itu kan istilahnya setiap hari harus menghasilkan duit. Ya, harus ada income. Tetapi kalau diganti satu bulan itu 2 kali 3 kali, berarti kan rugi di pemeliharaan. Ini malah nggak efektif. Makanya secara efektif kalau standar pabrikan yaitu penggantian kopling, unit kopling yang terdiri dari 3 bagian ini wajib, ya, kampas, plat penekan, dan rilis bearing. Oke, lanjut ya. Nah, untuk berikutnya sebelum kita masuk ke bagian pemeriksaan unit kopling, barangkali ada yang mau ditanyakan silakan, nanti ada yang belum jelas bisa nanti ditanyakan lewat WA saja ya. Oke. Sekarang masuk ke bagian pemeriksaan unit kopling. Pemeriksaan unit kopling, Bapak akan mengajarkan 5 bagian yang dan sering dilakukan di bengkel atau yang sering terjadi kerusakan pada 5 bagian ini. Terutama yang kaitannya dengan unit koplingnya. Kalau untuk mekanisme penggerak isi ada yang menggunakan kabel atau tali tadi atau menggunakan hidrolik itu nanti beda lagi. Tetapi yang jelas untuk unit koplingnya yang diperiksa adalah satu, pemeriksaan disklat atau plat kopling. Yang kedua, pemeriksaan pressure clat, plat pressure ya, atau plat penekan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pemeriksaan throw out bearing atau laker. Yang keempat, pemeriksaan bantalan pilot. Dan yang kelima adalah run out flywheel atau keolengan, ya, tidak simetrisan putaran dari flywheel. Oke, sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pemeriksaan pada unit kopling. Pemeriksaan yang dilakukan adalah kedalaman paku keling dengan menggunakan alat apa ini? Sigmat. Yang mana dengan menggunakan ekornya dimasukkan ke dalam lubang pada posisi seperti gambar ini. Nah, tetapi kita ambil nih yang diperiksa pada bagian apa nih? Pada bagian paku yang rata, bukan yang bagian dalam. Nah, kemudian tujuannya apa nih? Untuk mengetahui keausan kampas kopling. Nah, nanti untuk standarnya dari pemeriksaan ini kita cek sesuai dengan spesifikasi, dilihat dari masing-masing jenis kendaraannya, karena masing-masing kendaraan tidak sama ketentuannya. Yang berikutnya adalah pemeriksaan unit kopling pada bagian plat penekan, terutama pada bagian ini nih yang disebut pegas diafragma atau pegas diafragma ini atau membran yang berkaitan dengan pemasangan untuk rilis bearing atau bantalannya tadi, sehingga akan mengalami gesekan pada bagian ini nih. Maka di bagian pemeriksaan ini yaitu pada bagian yang terkena gesekan pada bearing. Nah, dengan kedalaman ini berapa nih dan lebarnya berapa nih. Nah, karena apa? Di sini nanti akan menentukan tekanan dari pedal itu dalam ataukah tidaknya. Makanya di sini juga harus diperiksa di bagian kedalamannya atau kelebaran dari keausan tersebut. Selain itu, selain kedalaman pedal, nanti juga akan mempengaruhi dari kopling itu tidak bisa membebaskan putaran antara mesin dan input transmisi itu tidak bisa maksimal, sehingga untuk kita seakan-akan menginjak pedal kopling penuh, tetapi untuk memindahkan transmisi mengalami berat. Maka di sini penyebabnya.
Dan yang ketiga adalah pemeriksaan bagian laker. Diapain nih cara memeriksanya nih? Yaitu dengan lihat di gambar, yaitu dengan diputar bolak-balik. Misalnya kita pegang dari bagian laker tadi, kemudian diputar ke kanan. Sambil didengarkan, dirasakan bahwa putarannya itu harus lancar. Kalau terasa seret, bunyi, atau bahkan macet, nah itulah berarti bearing atau laker tersebut sudah mengalami rusak. Selain pemeriksaan untuk diputar ke kanan, kemudian ke kiri, juga digerakkan seperti ini nih, yang gambar bawah nih. Digerakkan ke kanan, ke kiri, atas sama bawah. Kalau nanti tetap ada rasa oblak atau getaran-getaran karena aus, maka di situ bearing sebaiknya diganti. Yang berikutnya adalah pemeriksaan tadi, unit bantalan pilot. Letaknya di flywheel atau roda penerus yang ada di bagian dudukan dari input transmisi. Kita lihat di ujung jari ini, diapain itu. Ya. Nah, itu untuk mengecek kondisi dari bantalan pilot. Apabila di situ bantalannya di situ sudah terlihat berantakan atau seret ataukah tidak lancar, maka di situ pada saat digerakkan putar ya, sambil putar, nah itu rusak ataukah enggak kan nanti akan terasa secara visual atau secara perasaan aja ya. Makanya di situ harus diganti kalau rusak. Yang berikutnya adalah yang terakhir nih, adalah pemeriksaan pada bagian run out atau keolengan dari flywheel dengan menggunakan alat DTI, dial indikator atau dial tester indikator ya. Kalau Bapak bilang di sini adalah namanya DTI. Caranya dengan menggunakan alat tersebut ditempelkan, dimagnetkan, kemudian ujung dari dial ini ditempelkan pada bagian flywheel yang mengalami gesekan terhadap unit kopling. Nah, setelah ditempelkan, kemudian flywheel ini diputar pelan-pelan sambil dibaca jarum yang ada di sini mengalami penyimpangan enggak nih. Penyimpangannya diambil, dicari, dicatat, yaitu menunjukkan jarum maksimal, angka yang paling gede dan paling kecil. Nah, untuk mengetahui keausannya ini maksimalnya berapa dikurangi yang paling kecil berapa. Nah, itulah. Maka dari hasil tersebut dibandingkan dengan spesifikasi ketentuannya, itu disesuaikan juga dengan servis manual. Oke, baiklah, untuk pemeriksaan ini sudah paham ya, mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan. Kalau nanti ada kesulitan, boleh nanti videonya diputar ulang. Lanjut, untuk yang berikutnya, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggantian komponen selesai, perlu adanya pemasangan unit kopling pada mesin. Nah, sebelum melakukan pemasangan unit kopling, perlu ada beberapa bagian yang mendapatkan pelumasan. Tujuannya apa nih? Untuk mengurangi gesekan atau bunyi apabila nanti terpasang pada unit kopling terpasang pada kendaraan dan dioperasikan. Maka di sini yang perlu diberikan pelumasan pada bagian garpu atau si fork tadi, release fork, throwout fork ya. Kemudian di bagian pegas, kemudian termasuk input transmisi ini yang masuk ke bagian bantalan pilot tadi, termasuk juga di bagian bantalan atau release bearing dan juga di bagian ini samping ini untuk bagian bushing. Kemudian setelah ini semuanya diberikan pelumasan, masuk ke bagian cara melakukan pemasangan unit kopling pada mesin. Nah, cara ini ada beberapa tahapan yang supaya nanti memudahkan cara pemasangannya. Jangan sampai pada saat melakukan pemasangan kopling ini kita mengalami kesulitan. Karena apa? Letaknya di kopling ini kan biasanya kalau di mobil itu kan di bawah kendaraan. Makanya kendaraan ini perlu adanya karlip atau didongkrak, diganjal supaya kita sebagai mekanik atau mau betulin itu bisa masuk kolong. Nah, ini kan berat nih kalau nanti mengangkat. Makanya diharapkan sekali masang langsung pas. Nah, caranya bagaimana nih? Yang pertama, unit kampas kopling dijadikan satu dengan alat SST, Special Service Tool, yang disebut di sini center clamp, pelurus kopling. Nah, biasanya center clamp ini terbuat dari atau diambil dari input transmisi atau kita membuat alat sendiri. Alatnya center clamp ini.
Alat sendiri bisa kalau menggunakan besi berarti bisa dilakukan pembubutan disesuaikan dengan bentuk dari bagian hook kopling. Kemudian kalaupun enggak, kadang-kadang seorang mekanik kalau yang sudah terbiasa tidak harus pakai itu, kadang-kadang malah pakai kunci T ini dipakai nih. Yang penting ukurannya sama. Nah, setelah dijadikan satu, kemudian dijadikan satu dengan bagian plat penekan. Nah, ini ditempelkan pada mesin seperti ini, kemudian ditekan menggunakan tangan dan pasang bautnya. Baut yang ada di sini sementara dikencangkan pakai tangan. Nah, setelah kencangkan pakai tangan, tetapi jangan terlalu kencang ya. Maka kita lakukan seperti ini nih anak panah nih. Untuk center plat digerakkan ke atas dan ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri untuk meluruskan posisi pemasangan input transmisi nanti kalau transmisi dipasang supaya pas. Nah, setelah itu, setelah benar-benar pas, baru baut yang terpasang tadi dikencangkan secara menyilang. Ini kalau yang bagian atas dikencangkan terlebih dulu sedikit, terus yang bawah, terus samping, dan seterusnya 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Jadi secara menyilang. Tujuannya apa nih harus menyilang? Supaya benar-benar merata, tidak miring pemasangannya. Kalau ini semuanya sudah dikencangkan sesuai dengan spesifikasi, baru nanti untuk membuktikan pemasangan kopling ini benar atau tidak, terus untuk alatnya semuanya udah dicabut, baru transmisi dipasang. Nah, transmisi dipasang ini kan berat nih, kalau di bawah kolong. Nah, makanya ini harus hati-hati pemasangan ini. Kalau jangan sampai pemasangan unit kopling ini tidak benar, sehingga memasang transmisi berulang-ulang nggak masuk karena pemasangan unit koplingnya yang tidak pas tadi. Makanya diharapkan sekali masang kopling harus pas. Oke, untuk baik di bagian sini sudah paham ya untuk termasuk tadi komponen, kemudian cara pemeriksaan, kemudian cara pemasangan. Nah, ini nanti harus kita lakukan pada saat melakukan praktek. Nah, atau nanti harapannya sih mudah-mudahan bisa dipraktekkan lah. Minimal untuk di kelas 11 ini bisa menjadi bahan untuk modal kalau melakukan PKL ya, jadi jangan malu-maluin. Oke, sebelum kita lanjut di bagian materi berikutnya, yaitu silakan ada tugas dari Bapak dibuka untuk kelas 11 TKROA dengan kode seperti ini, perhatikan, dan TKROB seperti ini di Google Classroom ya, di Classroom ya. Oke, saya kira itu aja. Selamat bekerja mengerjakan tugas dari Bapak. Terima kasih dari Bapak. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.